Nah, air suhu penyimpanan sampel adalah 4 plus minus 2 derajat Celcius. Nah, ini tugas keempat, yaitu mengisi formulir yang sudah saya buatkan, formulir kontrol suhu penyimpanan sampel. Nah, jadi nanti yang Bapak Ibu isi itu adalah suhu tempat penyimpanan sampel di mana range-nya 4 plus minus 2 derajat Celcius atau 2 sampai 6. Nah, gitu ya. Catat ya. Nah, ini pasti ditanyakan sensor ya. Mana suhu penyimpanan sampel Anda? Kontrolnya yang rekaman ya. Jadi kalau sensor bertanya, Anda tahu nggak persyaratan berdasarkan SNI penyimpanan sampel air berapa derajat? Nah, nanti jawaban Anda 4 plus minus 2 berdasarkan SNI. 4 plus minus 2 berarti berapa? 2 sampai 6 ya, range-nya ya. 2 sampai 6. Baik, 2 sampai 6. Baik ya, jadi kontrol. Ada juga ini Bu Emil. Berarti ini nyambungnya dengan apa? Kalau pengelolaan sampel, nyambung pertama yaitu kontrol suhu. Yang kedua, rekaman berita acara pemusnahan sampel. Nah, ini harus kita isi ya. Nanti di rekayasa saja nggak masalah, yang penting ada. Ya. Jadi ada bukti bahwa Anda secara legal telah memusnahkan sampel. Formulirnya sudah saya buatkan. Ya. Nah, terus kalau dia minta ya, dia minta sertifikat kalibrasi kulkas, misalnya ya. Ada pernah beberapa asesor minta itu. Tentang pengolahan sampel, ada 3 yang bisa kita diskusikan, yaitu tentang suhu penyimpanan sampel. Yang kedua, berita acara pemusnahan sampel harus terisi. Yang ketiga, kalau dia bertanya, mana sertifikat kalibrasi kulkas Anda? Apa jawaban Anda, Bu Imel? Bisa apa komentar Anda? Untuk kulkas tidak perlu dikalibrasi karena itu tidak merupakan alat ukur. Ya, jadi Anda secara teori dan kebijakan sudah benar. Kulkas tidak perlu dikalibrasi karena dia merupakan alat ukur yang tidak dituntut memberikan hasil ukur yang akurat. Nah, ya, jawaban Anda teori benar, kebijakan benar. Nah, jadi ya, kulkas tidak perlu dikalibrasi karena menurut kami kulkas merupakan alat ukur tetapi tidak dituntut harus memberikan hasil ukur yang akurat. Ya, jadi teori Anda sudah paham, terus kebijakan. Jadi nggak perlu kan, range-nya lebar ya. 2 sampai 6 itu kan lebar kan? 2 sampai 6. Lain halnya kalau misalnya suhu COD kan 150 derajat Celcius plus minus 0,1 derajat. Itu kan ketat. Nah, itu harus dikalibrasi COD reaktornya. Oven juga begitu. 100, 103 apa 105. Ya, perlu dikalibrasi karena ketat ya. Jadi tolong perhatikan itu ya. Baik. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh. Ya. Kebaca? Bapak Ibu kebaca ini ya? Ya, Pak. Nah, ini enggak urut ya. Enggak urut ya. Nanti tugas keempat Anda, ini kan nanti kami kirim soft file-nya ya. Soft file-nya, nanti ini soft file PowerPoint ini nanti tolong dibuka-buka lagi. Khususnya slide ini. Tolong dibuka lagi. Misalnya kompetensi pelayanan. Nah, berarti kan ada bukti-bukti rekaman pelayanan ya. Kemudian kompetensi alat. Apa ini kompetensi alat? Minimal 2. Kalibrasi, sertifikat, sama uji kinerja. IKA. Kompetensi personil, berarti ada laporan uji kompetensi personil, dan apa? Dan rekaman-rekaman pelatihan. Kelengkapan rekaman, nah tadi ini ya, rekaman mutu, rekaman teknis. Kerapihan laboratorium, karena ini merupakan remote assessment, tidak ditanyain. Bukti penerapan jaminan mutu, tadi sudah ya. Ini kan. Nah, ini kan bukti penerapan jaminan mutu. Baik.
Kemudian bukti penerapan risiko dan improvement. Nah ini tolong dicatat Bu Emil, nanti tolong diingatkan saya, akan saya kirim. Ya, tolong ya. Bukti penerapan risiko dan improvement. Ya, tolong catat. Kemudian fasilitas penyimpanan sampel tadi sudah kita bahas, yaitu apa? Ada suhu, ada kontrol suhu 4+-2, kemudian ada formulir berita acara pemusnahan sampel. Nah, kemudian ini pembuktian melindungi kerahasiaan informasi. Nanti tolong catat ini Bu Emil, nanti saya kirim. Ya, pembuktian melindungi kerahasiaan informasi ya. Tolong dicatat. Nanti kalau bisa sudah dicatat nanti dicatat di apa lagi di asal tulisannya jelas. Nanti Ibu foto WA saja kirim ke saya. Nggak usah diketik ya. Nah, tulisan Ibu kebaca nggak? Jangan-jangan tulisannya nggak kebaca. Nah, jadi nanti tulisan tangan aja. Apa yang saya bilang tadi, Ibu tulis tangan, yang penting kebaca. Nanti di foto WA kirim ke saya. Nah, sertifikat CRM. Berarti sertifikat CRM-nya buffer, TSS, TDS. Nah, TSS, TDS tolong dikomunikasikan dengan Jambi. Kemudian, ini sekali lagi nggak urut ya. Rekaman uji kinerja alat. Berarti kan rekaman uji kinerjanya pH, rekaman uji kinerjanya oven, dan rekaman uji kinerjanya apa? Timbangan. Timbangan. Ada semua ya, sip. Kemudian data lapangan. Nah, ini data lapangan wajib. Data lapangan. Nah, apa data lapangan? Kan kita sampling ya. Data lapangan, tolong dicatat Bu Emil, yang perlu Anda siapkan itu data lapangan pengukuran suhu dan pH. Ya, walaupun pH Anda ukur di laboratorium, tetapi asumsikan aja bahwa itu Anda ukur di mana? Di lapangan ya. Karena ini seorang PPC yang profesional, dia harus paham tentang parameter-parameter mana yang harus diuji di lapangan. Misalnya suhu, pH, kemudian DO, kemudian apalagi CL2, kemudian apa namanya H2S dan seterusnya. Intinya adalah parameter-parameter yang tidak stabil. Itu harus makanya nanti mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu bisa ikut pelatihan ini ya, pelatihan sampling ya. Nanti kita akan perdalam tentang apa namanya pengujian parameter lapangan. Kemudian sertifikat kalibrasi alat. Nah, jadi siapin. Sertifikat pelatihan personil. Nah, tolong diingatkan nanti minimal saya akan menyiapkan sertifikat pelatihan sampling, audit internal, dan manajemen review. Nah, nanti tolong dicatat Bu Emil ya. Nanti segera di WA ke saya. Nah, terus bukti penerapan jaminan mutu dan lain-lain. Ini contoh saja ya, ini contoh. Nah, lebih lengkapnya nanti, insya Allah kita akan bahas tentang contoh-contoh konkret temuan asesor lingkungan. Contoh-contoh konkret ya. Jadi memang benar-benar temuan. Nah, nanti kita akan perdalam di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua ya. Jadi misalnya ini asesor lingkungan si A si B, dia mengakses lab lingkungan di sini. Ini temuannya dan seterusnya ya. Nah, kita perjalanan. Jadi ada nanti minimal akan saya tampilkan 12 tambah 9, 21 temuan asesor lingkungan. Nah, ini nanti di pertemuan kedua ya. 21 temuan asesor lingkungan di lab lingkungan. Itu konkret ya. Konkret. Nah, setelah itu ini apa namanya? Semacam simulasi remote assessment. Mereka minta istirahat untuk merumuskan temuan. Ini merumuskan temuan. Setelah itu mereka presentasi ya. Mereka perumusan temuan kesesuaian, menyusun laporan tim asesor. Setelah itu mereka presentasi. Ya, selesai. Ya. Nah, selesai ya kemudian ya kita apa namanya? Mereka kirim secara email, mungkin langsung atau besok kirim temuan-temuannya, kemudian temuan-temuan itu
lengkap ya, semua yang di email oleh sesor diteruskan ke saya. Nah, setelah itu baru saya membuatkan tindakan perbaikannya, ya begitu ya. Karena saya bertanggung jawab untuk membuat laporan tindakan perbaikan. Ya, baik sampai di sini. Ya, nanti ini kami kirim ini ya, soft file-nya ya. Kirim, nanti tolong dibuka-buka. Baik, ada 4 tugas yang Bapak Ibu akan kerjakan. Tugas pertama apa?